Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sama-sama mempelajari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka sesungguhnya kita sedang belajar kepada seorang imam yang tidak diragukan lagi kehebatan dalam mengambil hukum fikih. Dan mazhab Imam Syafi'i itu adalah terbesar. Mazhab Imam Syafi'i adalah terbesar di dunia. Di dunia. Jadi ala mazhab Imam Syafi'i. Dikisahkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika masih kecilnya sudah khatam Quran. Perjalanannya dia belajar, mendapat restu dari ibunya kepada Imam Malik, ya. Kemudian dia belajar lagi ke Imam Ahmad bin Hanbal. Perjalanan menuntut ilmunya yang telah direstui oleh gurunya, diridhoi dan direstui oleh orang tuanya, maka terus berjalan menuntut ilmu sampai di Mekah itu menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Ketika itu Syekh yang menjelaskan begitu tegas, begitu lantang menjelaskan bahwa qala al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i, terkenal. Nah, kemudian ketika ibunya Imam Syafi'i itu biasa tiap tahun pergi haji ke Baitullah, kemudian mendengar Syekh yang menjelaskan qala al-Imam Syafi'i. Kemudian ibunya itu bicara sama Syekhnya, ya Syekh, bukankah itu anak saya? Siapa? Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Langsung kata Syekhnya, Masya Allah, ternyata masih ada ibunya Imam Syafi'i. Kemudian salamkan kepada imam, salamkan kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i untuk pulang. Dia sudah boleh pulang. Kemudian disalamkan oleh Syekh yang ngajarin di Mekah itu kepada gurunya. Jadi yang saya itu gurunya siapa? Imam Syafi'i. Disalamkan kepada, ya Imam, engkau sudah boleh pulang. Maka Imam Syafi'i yang sudah banyak santrinya, sudah banyak pengikutnya itu bergegas pulang. Sebelum pulang itu semua orang kampung, penduduk di situ ada yang memberikan unta, ada yang memberikan perbekalan. Jadi kalau tidak salah itu dalam satu riwayatnya 40 unta tuh. Jadi apa namanya tuh, baris ya, unta, kasih perbekalan. Nah, pulang Imam Syafi'i. Namun yang duluan sampai kepada ibunya adalah muridnya dulu. Mengabarkan kepada ibunya, ya Umi, bahasa kitanya ya. Ya, Al-Imam Syafi'i sudah sedang dalam perjalanan. Ya. Menyampaikan kepada uminya, ibunya, ingin membahagiakan ibunya itu, ibunya Imam Syafi'i. Dia bawa unta, dia bawa harta, dia bawa banyak barang. Kemudian ibunya itu marah. Bilang sama Syafi'i, gitu bahasa orang tua ke anak, gak usah pulang. Jauh-jauh suruh belajar, ya. Suruh belajar mau bawa harta, malah bawa harta kekayaan. Bukan suruh cari ilmu, malah suruh bawa harta kekayaan.
Gak boleh pulang. Disampaikan kepada imam, gak boleh pulang. Gak boleh pulang. Jadi Imam Syafi'i belum sampai rumah, gak boleh pulang. Kemudian Imam Syafi'i menyuruh murid-muridnya, di perjalanan semua unta kasihkan, barang-barang harta benda kasihkan. Nah, terus muridnya itu disuruh lagi, tolong temuin ibu saya, temuin, bilang apa yang sudah terjadi. Bilang sama muridnya Imam Syafi'i, ya Umi, Imam sudah menjual bukan menjual, memberikan sedekah kepada lingkungan gitu ya. Sudah habis. Kata uminya apa? Sudah boleh pulang. Pulang. Bisa dipahami, bisa? Insyaallah. Maka dalam satu kisah Al-Imam Syafi'i itu terkenal sederhana. Karena yang dia cari seumur hidupnya, akhir hayatnya terus menerus kepada ilmu. Ya. Sampai suatu ketika bertemu imam yang lain, menyampaikan begini, ya imam, masa ketika engkau belajar diajarkan juhud terhadap harta, sederhana terhadap harta, engkau sendiri kaya kan gitu. Engkau sendiri kan kaya, kata Imam Syafi'i. Tapi kata imam yang lain menyampaikan, apakah engkau rela ketika orang kaya itu tidak amanah? Mendingan oleh kita, mendingan oleh kita kekayaannya. Itu diantara biografinya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam yang menjadi madhab Syafi'iyah atau madhab Syafi'i. Kalau dalam Safinatul Najah ala madhab Imam Syafi'i, kalau dalam Riyadul Badi'ah, Fathul Qarib, Tahrib, ya, kemudian lagi banyak karya-karya yang merujuk kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitab Safinah adalah madhab Imam Syafi'i, Riyadul Badi'ah Imam Asy-Syafi'i, Sulam, Munajat, semua yang pokoknya ada kitab madhab Imam Syafi'i. Bisa dipahami, bisa? Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Artinya seumur hidup, akhir hayat kita, ketika kita terus belajar ilmu, ya, maka insya Allah harta dan yang lainnya akan mengikuti kita. Dan harta akan mengikuti kita. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Maka hari ini kita sedang belajar ilmu, maka hari ini kita sedang belajar, fokus. Biarkan yang lain pulang, biarkan yang lain istirahat, biarkan yang lain tidak belajar, tidak mengaji, tapi kita sedang fokus, tidak sungguh-sungguh, sedang serius mengaji kitab. Sayang kalau kita tinggalkan logatan kita, tidak ada coretannya. Sayang kalau kita tidak ngaji, sungguh sangat disayangkan. Akhirul kalam, Shallallahul alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh